Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memperbanyak istighfar dan astagfirullah wa atubu ilaih ya. Kita mohon ampun kepada Allah agar kita dijauhkan ya, wa na'udzubillah ya, kita berlindung kepada Allah dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan. Walaupun dia mengaku keturunan Nabi sekalipun, maka sesungguhnya garis keturunan itu tidaklah bermanfaat. Nabi sendiri sudah mewanti-wanti umat ini. Bahwasanya apa? Man batta amaluhu lam yusri nasabu. Orang itu kalau amalannya lambat, maka tidak akan bermanfaat nasabnya tersebut. Nabi juga sudah mengingatkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, seandainya Fatimah mencuri, maka dia akan potong tangan anaknya tersebut. Ini menunjukkan adalah agama Islam itu tegak bukan berdasarkan garis keturunan semata, tapi tegak berdasarkan wahyu ilahi yang harus dijadikan pedoman hidup. Kita hormat kepada keturunan Nabi, apalagi itu benar ya. Namun jika ternyata itu garis keturunan yang dusta, hanya sekedar untuk menjadi alat agar bisa menarik jamaah, dan ditambah lagi dengan dongeng-dongeng dusta agar orang-orang yang gulu ya, terlalu berlebihan dalam mencintai keturunan Nabi, sehingga apa yang disampaikan dibenarkan semuanya. Wa iyadzubillah. Jelas apa yang dia sampaikan ini teman-teman ya, adalah kedustaan yang tidak boleh kita terima. Walaupun dia mengatakan itu keturunan Nabi itu adalah patut dijadikan pedoman hidupnya dan insya Allah akan selamat, tidak menjadi patokan teman-teman ya. Harus kita waspadai, karena garis keturunan tidak menjadi jaminan dia pasti selamat seperti kakeknya. Apalagi di saat ini kita sudah ketahui ya, lagi ramai ya polemik terkait garis keturunan Ba'alawi ini, apakah sahih atau tidak.
Kalau sahih tidak ada bermanfaat, kalau tidak sahih maka mereka ni sudah melampaui batas ya, berani memasukkan nasab ya. Karena ulama sudah mengatakan laulal isnad laqala man syaa man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad ya, maka akan berbicara siapa saja sesuka hatinya. Enggak ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdusta dan dia berani berbicara tanpa ilmu dan tidak ada rasa takut kepada Allah. Berbohong. Kalaupun benar Habib Jindan itu meletakkan sebuah kertas lalu dituliskan letak di punggungnya, di leher si mayat itu, dan menyuruh si mayat itu nanti menyampaikan kepada malaikat munkar nakir ketika ditanya, cukup mengerjakan kertas itu, itu kedustaan yang tidak mungkin dilakukan oleh jenazah ketika rohnya bertemu dengan malaikat munkar nakir. Mustahil, karena bukan itu yang akan ditanya dan tidak mungkin dia akan melakukan apa yang diminta. Hal-hal seperti ini kasihan kita kepada masyarakat awam, termakan oleh kata-katanya yang seolah-olah benar tapi syarat dengan kesesatan. Yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi dai-dai yang isinya itu hanya dongeng-dongeng. Maka hendaklah kita ajak kaum muslimin untuk belajar kepada dai-dai yang mengajak kepada manhaj salaf. Berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berbicara berdasarkan dalil. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan salafi wahabi yang mengatakan anti wahabi lah, padahal realitanya salafi tidak seperti itu. Manhaj salaf menuduh manhaj salaf itu suka mengkafirkan, membidahkan. Realita tidak seperti itu. Menyampaikan secara global pembahasan tentang syirik, bidah, tidak langsung nunjuk oknum, itu adalah diperintahkan. Adapun berkaitan tentang menegakkan hujah kepada seseorang, itu berdasarkan ilmu, tidak serampangan sebagaimana tuduhan mereka tersebut. Oleh karena itu kita sebagai muslim yang sudah diberikan akal sehat dan pemahaman agama yang benar, maka bersyukurlah dan dibarengi juga untuk mengingatkan saudara kita yang termakan oleh syubhat-syubhat perkataan dari orang seperti ini ya, dan semisalnya, maka kita ingatkan, karena tugas kita hanya mengingatkan. Adapun hidayah taufik Allah akan berikan. Semoga ini bermanfaat dan bantu share agar menjadi amal jariah bersama teman-teman. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.